Salam. Perkenalkan, nama saya Joinoya Saputra Daily dengan nomor NIM 1872050044. Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS dengan mata pelajaran teori ekonomi makro. Perkembangan ekonomi makro. Sejarah perkembangan ilmu ekonomi makro. Perkembangan ilmu ekonomi makro berawal dari kegagalan ekonomi klasik yang sangat fanatik terhadap konsep mekanisme pasar dalam mengatur perekonomian. Kegagalan tersebut memunculkan pemikiran-pemikiran baru para ahli-ahli ekonomi. Permasalahan ekonomi makro. Masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. 1. Inflasi. Bagian A. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Bagian B. Kerjaan di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Akibatnya biaya produksi meningkat. Bagian C. Kenaikan harga barang impor. Bagian D. Kekacauan politik dan ekonomi. Nomor 2. Pengangguran. Bagian A. Kekurangan pengeluaran agregat karena permintaannya berkurang. Bagian B. Ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Bagian C. Perusahaan mengganti tenaga kerja dengan mesin. Bagian D. Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan yang diperlukan industri. Nomor 3. Ketidakseimbangan neraca pembayaran. Bagian A. Penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. Bagian B. Aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Bagian C. Aliran keluar dan masuk modal jangka pendek atau seperti mendepositokan uang di luar negeri. Masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Nomor 1. Pertumbuhan ekonomi. Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi karena bagian A. Faktor produksi mengalami peningkatan dalam jumlah dan kualitasnya. Bagian B. Investasi yang dilakukan meningkatkan jumlah barang dan modal. Bagian C. Teknologi yang selalu berkembang. D. Tenaga kerja bertambah karena bertambahnya penduduk. Bagian E. Pengalaman kerja dan pendidikan meningkatnya kualitas tenaga kerja. Kebijakan dalam ekonomi makro. 1. Kebijakan fiskal. 2. Kebijakan moneter. 3. Kebijakan segi penawaran. Tujuan dari kebijakan ekonomi. Tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar mampu mengatasi masalah yang dihadapi yaitu bagian A. Menstabilkan kegiatan ekonomi. Bagian B. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. C. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Bagian D. Menghindari masalah inflasi. Kesimpulan dari beberapa uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulisan mengambil kesimpulan bahwa dengan mata pelajaran makroekonomi mengajarkan kita tentang perekonomian sebagai suatu kesatuan atau suatu studi tentang perilaku perekonomian secara keseluruhan. Sebelum saya tutup video ini, mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak baik, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.